Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tentang bentuk kanonik, POS, SOP, dan juga peta Karnoff. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Izharul Atma dengan NIM 53114222126. Selanjutnya perkenalkan nama saya Nabil Pemuda Rahman dengan NIM 53114222127. Perkenalkan, nama saya Budianto dengan NIM 53114222129. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putra Akila dengan NIM 53114222128. Dan perkenalkan, saya Abdul Hakam dengan nomor NIM 53114222125. Oke, baik. Untuk materi yang pertama itu materi bentuk kanonik, di mana bentuk kanonik ini adalah sebuah ekspresi boolean yang menspesifikasikan fungsi yang disajikan dalam dua bentuk berbeda. Yang pertama itu disajikan sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan yang kedua disajikan sebagai perkalian dari hasil jumlah. Contoh sebagai berikut, ada f(x, y, z) sama dengan x aksen, y aksen, z ditambah X, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z. Dan contoh kedua ada G sama dengan fungsi G, X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z. Dan X plus Y aksen plus Z, kedua bentuk fungsi ini adalah sebuah fungsi yang sama. Terus untuk minterm dan maxterm, di mana minterm adalah suku, di mana di dalam ekspresi boolean ini mengandung literal yang lengkap. Perbedaan antara minterm dan ekstrem ini, untuk minterm itu adalah bentuk hasil kali dan maxterm adalah bentuk hasil jumlah. Dan yang kedua ada bentuk kanonik adalah konversi antar bentuk kanonik, di mana konversi antar bentuk kanonik ini dalam bentuk SOP dan POS, di mana materi SOP dan POS akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi SOP atau Sum of Products. SOP sendiri itu terdiri dari penjumlahan dari beberapa perkalian. Dalam tabel kebenaran, SOP merupakan perkalian-perkalian yang menghasilkan nilai 1. Contoh, X, Y ditambah X aksen Y. Setiap suku atau term disebut minterm. Simbol minterm adalah sigma M. Bentuk kanonik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minterm atau maxterm. Kanonik memiliki literal yang lengkap, sedangkan bentuk baku merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minterm atau maxterm, mempunyai literal yang tidak lengkap. Untuk dalam memahami secara lengkap SOP, diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian, dan POS diistilahkan dengan perkalian dari hasil perjumlahan. Untuk dapat memperoleh ekspresi boolean, yang harus diperhatikan hanyalah output sama dengan 1. Suku-suku bentuk SOP disebut minterm, sedangkan untuk mendapatkan bentuk POS diperhatikan hanyalah keluaran bernilai 0. Yang selanjutnya adalah POS atau Product of Sums. CNF atau POS, CNF terdiri dari perkalian dari beberapa penjumlahan. Dalam tabel kebenaran, CNF merupakan penjumlahan-penjumlahan yang menghasilkan nilai 0. Contohnya yaitu X ditambah Y kali X aksen ditambah Y. Setiap suku atau terms disebut maxterm. Simbol maxterm yaitu N, NM dengan M yang besar.
Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang tabel minterm dan maxterm eh, tiga suku. Nah, ini tuh kenapa 0, 0, 0 yang X, Y, Z itu sama dengan X aksen, Y aksen sama Z aksen di minterm itu karena tidak ada angka satunya. Nah, kalau minterm itu kenapa M0 di sini? Nah, itu gara-gara Z ini satu, Y itu dua, dan X itu 4. Nah, jadi kalau yang nggak ada angka satunya di midterm, itu berarti 0. Kalau ada M1 ini, itu kan angka satunya ada di Z. Jadi itu jadinya M1. Kalau yang di M2, itu kan angka satunya ada di Y. Jadi M2. Kalau di M3 ini, itu kan angka satunya di Z dan di Y. Nah, Z sama Y itu kan Z itu satu, Y itu dua. Jadi 2 ditambah satu jadi 3 dan seterusnya. Nah, yang tabel midterm dan maxterm yang dua variabel juga sama seperti yang tadi itu. Selanjutnya kita akan eh, mencoba ke contoh soal. Nah, ada contoh soal SOP seperti berikut. Kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan satu. Di sini yang menghasilkan angka satu itu kan 001 ini kan di FYZ-nya. Habis itu di 1001 ini, dan setelah itu 11 ini yang paling bawah. Nah, jadi bisa disimpulkan kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk SOP adalah X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen kali Z ditambah X, Y, Z. Atau dengan menggunakan lambang minterm yaitu F, X, Y, Z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 147. Kenapa jadi sigma 147? Karena ini kan Z itu kan seperti tadi yang dibilang itu ini satu kan, ini satu, ini dua, ini empat. Nah, 4, kenapa yang ini 4? Karena ini kan satu di sini kan di X ya. Di X itu kan sama dengan 4. Jadi M4. Nah, ini kenapa 7? Karena di X, Y, Z ini kan ada satu di Z, ada Y satu juga di Y, dan X ada satu juga. Jadi 4 ditambah 2 ditambah satu sama dengan 7. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah contoh soal dari POS. Kombinasi nilai penuh yang sama dengan nilai fungsi sama dengan 0. Seperti yang tertera pada tabel berikut, yaitu adalah 0, 0, 0, menghasilkan fungsi F 0, kemudian 0, 1, 0, menghasilkan 0, lalu 0, 1, 1, menghasilkan 0 juga, kemudian 101 menghasilkan 0 dan 110 menghasilkan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi booleannya dalam bentuk kanonik WOS adalah f(x, y, z) sama dengan x ditambah y ditambah z, x ditambah y aksen ditambah z,
X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, X aksen ditambah Y aksen ditambah Z, atau dengan cara lain dengan menggunakan lambang Maxron yaitu FXYZ sama dengan M0, M2, M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6 menghasilkan M0, 2, 3, 5, 6. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peta Karnoff. Pertamanya, kita harus mengetahui apa itu peta Karnoff. Peta Karnoff itu adalah bisa juga disebut Key-map atau sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi boolean. Tujuan dari penggunaan meta Karnoff sendiri untuk menyederhanakan fungsi dari persamaan logika. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga macam-macam dari peta Karnoff. Yang pertama, peta Karnoff dengan dua piubah, yaitu seperti pada gambar dengan dua tabel keterangannya. Dan selanjutnya itu ada peta Karnoff dengan tiga piubah. Itu juga dengan tiga lebih keterangan. Selanjutnya itu adalah dengan 4 piubah. Dan di situ juga tertera bagaimana cara pengubahan dari tabel kebenaran menuju ke Key-map. Oke, next. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara mengisi peta Karnoff. Yang pertama, tiap kotak itu mempresentasikan sebuah minterm yang seperti dijelaskan di awal tadi, apa itu mintermnya. Dan selanjutnya, tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang dipresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Yang selanjutnya itu kotak yang menyatakan minterm diisi 1 dan sisanya 0. Kita mempunyai contoh F dengan himpunannya X, Y, Z akan menghasilkan X aksen, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen ditambah XV. Next. Yaitu yang dimaksud adalah XZ itu merupakan irisan antara yang pertama X semua kotak pada baris kedua dan Z aksen semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Y semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4. Sama seperti yang ada di gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik minimalisi. Sebenarnya teknik ini itu adalah sebuah teknik yang kita gunakan untuk menyingkat sebuah tabel key map-nya. Kenapa disingkat? Karena kadang-kadang tabel key map bisa sampai rumit banget dan banyak banget, jadi kita singkat saja. Caranya itu adalah cari mengelompokkan yang satu sebanyak mungkin. Kemudian setelah kita mengelompokkan satu sebanyak mungkin, kita harus cari tahu dia itu oktet 2 atau 3. Next. Nah, seperti kita bisa lihat di sini pasangan 2. Nah, di situ kita bisa tahu ada satu berseberangan yang ini. Sorry. Di Y sama X dan W itu kan sama-sama satu yang di sini. Nah, itu karena mereka sama-sama harus ada W, X, sama Y. Nah, sedangkan Z-nya ini nggak terlalu pengaruh gitu. Maksudnya ada yang aksen, ada yang enggak. Jadi bisa disingkat menjadi bisa langsung disingkat jadi W sama X doang. Untuk yang di bawah juga sama, cuman bedanya dia satunya itu ada 4 biji. Nah, berarti yang diperlukan itu semua W, X, dan Y. Y-nya dari sini.
Yang Y-nya di sini. Kalau WX-nya itu dari tabel yang ini. Jadi kita lihat yang mana yang sama semua, kita bisa langsung singkat gitu. Yang oktet nih juga sama, cuman bedanya dia lebih banyak lagi. Dia ada 8. Tapi cara penyederhananya sama, lihat di mana yang dibutuhkan, yang sama, terus tinggal ditulis ulang yang sama. Oke, next. Nah, untuk yang di bawahnya ini, itu dia itu teknik penggulungan. Teknik penggulungan ini, misalnya kalau ada satu di ujung dan satu juga di ujung, itu kita bisa analogikan sebagai tabung. Jadi ujung sini dan ujung kanan dan ujung kiri itu nyambung. Oke, next. Nah, ini contoh soal dari penerapan minimalis. Nah, kita lihat di sini kan satu-satu ada yang dua itu, yang ini ada yang 4 dan ini ada yang 4 juga. Jadi tinggal dilihat perlunya apa. Misalnya yang 2 di sini itu kan perlunya itu Z. Nah, makanya dia di ujung sini ada Z-nya. Kalau yang di bawah ini perlunya itu W sama X. Nah, makanya di sini ada W sama X. Dan juga yang lurus ke bawah itu kan butuhnya Y. Makanya nanti dia ada W sama Y. Gitu. Oke, mungkin itu penjelasan tentang penerapan minimalisir dari Petakhanov. Baik, mungkin sampai situ tadi atas penjelasannya. Dari yang pertama itu bentuk kanonik, kedua tentang POS, ketiga SOP, dan yang ketiga tentang Petakhanov dan minimisasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.